Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Dr. Rahmatullah selaku perwakilan daripada kelompok 3. Jadi awal dari pembukaan video soal penjelasan materi di mata kuliah psikologi kepribadian, dan tidak lama lagi kita akan langsung segera memaparkan materi mulai dari teman-teman saya. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita cek. Let's check this out. Psikologi abnormal merupakan salah satu cabang dari psikologi yang berkaitan dengan deskripsi, penyebab dan penanganan pola perilaku abnormal. Psikologi abnormal mencakup sudut pandang yang lebih luas tentang perilaku abnormal dibandingkan studi tentang gangguan mental atau gangguan psikologis. Sebagai contoh, pemerkosaan tentu saja merupakan suatu bentuk perilaku abnormal. Walaupun tidak dapat diklasifikasikan sebagai gangguan psikologis, perilaku abnormal merupakan suatu kondisi di mana seseorang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma, budaya, dan situasi yang ada di masyarakat di mana ia tinggal. Menurut Ramli, perilaku abnormal adalah suatu bentuk sikap hidup yang tidak diharapkan terjadi. Pada umumnya, perilaku yang abnormal dihinggapi oleh gangguan mental dan kekakuan mental. Sebagai contoh, seseorang merasa cemas ataupun stres ketika masuk ke dalam kampus ataupun berada di tempat umum yang tidak membahayakan. Perilaku abnormal juga dapat diindikasikan melalui besarnya tingkat keseriusan masalah. Orang-orang yang berperilaku abnormal biasanya dihinggapi oleh perasaan takut, cemas, was-was, tidak nyaman, dan munculnya konflik-konflik batin. Berikut adalah beberapa kecenderungan safeguarding dalam pelajaran psikologi kepribadian. Yang pertama, perlindungan terhadap trauma psikologis. Dalam kajian kepribadian, semakin banyak perhatian diberikan pada efek trauma, masa kecil, atau pengalaman negatif terhadap pembentukan kepribadian seseorang. Yang kedua, keseimbangan antara privasi dan kesehatan mental. Dalam pengajaran psikologi kepribadian, safeguarding juga mencakup perlindungan terhadap privasi individu, terutama terkait dengan informasi sensitif tentang kepribadian, latar belakang keluarga, dan riwayat psikologis. Yang ketiga, pencegahan dan pengelolaan penyalahgunaan kuasa. Hubungan antara terapis atau profesional kesehatan mental dengan kliennya seringkali melibatkan dinamika kuasa. Yang keempat, pendekatan trauma informed. Dalam memahami kepribadian seseorang, ada tren yang berkembang dalam menggunakan pendekatan trauma, di mana para profesional memperhitungkan dampak trauma terhadap kepribadian dan perilaku individu. Yang kelima, guarding di lingkungan belajar. Dalam pembelajaran psikologi kepribadian, ada kecenderungan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman secara emosional, di mana peserta didik dapat berdiskusi dan mengeksplorasi isu-isu kepribadian tanpa rasa takut dihakimi atau mengalami tekanan psikologis. Yang keenam, ada pengaruh media sosial dan identitas diri. Seiring dengan perkembangan media sosial, ada kecenderungan safeguarding untuk melindungi individu dari efek negatif media sosial terhadap konsep diri dan kepribadian. Secara keseluruhan, safeguarding dalam pelajaran psikologi kepribadian menekankan pada upaya melindungi individu dari pengalaman dan pengaruh negatif yang dapat merusak perkembangan atau kesejahteraan psikologis mereka, baik dalam konteks terapi, pendidikan, maupun kehidupan sehari-hari. Maskulin dalam pelajaran psikologi kepribadian
merujuk pada cara-cara di mana aspek maskulinitas terbentuk, berkembang, dan mempengaruhi perilaku serta karakteristik individu. Dalam psikologi, maskulinitas tidak hanya mengacu pada gender laki-laki secara biologis, tetapi juga pada konstruksi sosial dan budaya tentang peran dan harapan terkait dengan laki-laki dan maskulinitas. Berikut adalah beberapa elemen penting dalam memahami proses maskulin dalam psikologi kepribadian. Yang pertama adalah teori peran gender. Psikologi kepribadian seringkali mengkaji bagaimana peran gender atau gender roles mempengaruhi perkembangan kepribadian. Dalam konteks maskulinitas ini mencakup ekspektasi sosial tentang bagaimana laki-laki harus bersikap seperti milik kuat, dominan, kompetitif, dan atau rasional. Peran gender ini dapat mempengaruhi bagaimana individu membentuk identitas diri dan bagaimana mereka merespons tantangan dalam kehidupan. Yang kedua, maskulinitas hegemonik. Istilah maskulinitas hegemonik menggambarkan bentuk maskulinitas yang dominan dalam masyarakat, di mana laki-laki diharapkan menunjukkan kekuatan, keberanian, dan ketegasan. Ini seringkali berpengaruh pada perkembangan kepribadian, terutama terkait dengan bagaimana individu memandang kekuasaan, status, dan kemandirian. Maskulinitas hegemonik juga dapat menekankan ekspresi emosi atau kerentanan yang berdampak pada kesejahteraan psikologis. Dan yang ketiga, peran sosialisasi. Proses maskulin juga berkembang melalui sosialisasi, yaitu bagaimana seseorang dibesarkan dan dipengaruhi oleh keluarga, sekolah, teman, dan media. Sosialisasi ini seringkali memperkuat peran gender tradisional dengan mengajarkan nilai-nilai tertentu terkait maskulinitas seperti kepercayaan diri, keberanian, dan keteguhan. Yang keempat, teori psikoanalitik tentang maskulinitas. Dalam teori psikoanalitik seperti yang dikemukakan oleh Freud, proses maskulin sering dikaitkan dengan tahap perkembangan psikoseksual. Freud berpendapat bahwa hubungan antara anak laki-laki dan ayah dalam fase oedipal berperan penting dalam pembentukan identitas maskulin. Konflik ini mempengaruhi cara individu laki-laki mengekspresikan maskulinitasnya kelak, terutama dalam hal kekuasaan dan hubungan interpersonal. Adalah pendekatan yang dikembangkan oleh Alfred Adler yang menekankan pentingnya pemahaman individu secara keseluruhan dan melihat setiap orang sebagai unik dengan latar belakang, pengalaman, dan motivasi yang berbeda. Dalam praktis psikologi, aplikasi psikologi individual melibatkan beberapa prinsip kunci yang diterapkan untuk memahami dan membantu individu. Berikut adalah beberapa aplikasi psikologi individual dalam praktis psikologi. Yang pertama yaitu pendekatan holistik. Terapi berdasarkan psikologi individual menekankan pada melihat individu secara keseluruhan, bukan hanya aspek tertentu dari kehidupan atau masalah mereka. Yang kedua yaitu ada perasaan inferioritas dan superioritas. Adler menekankan konsep perasaan rendah diri dan bagaimana individu sering berjuang untuk mengatasi perasaan ini. Dalam praktik, psikolog dapat membantu individu untuk mengenali perasaan rendah diri dan mengembangkan strategi untuk mengatasinya sehingga individu bisa mencapai potensi mereka. Yang ketiga yaitu ada gaya hidup. Setiap individu memiliki gaya hidup yang unik yang merupakan pola berpikir, merasa, dan berperilaku yang dikembangkan sejak masa kanak-kanak. Dalam terapi, psikolog akan membantu individu memahami bagaimana gaya hidup ini mempengaruhi pilihan dan masalah mereka saat ini, serta bekerja sama untuk mengubah pola yang tidak sehat. Yang keempat itu ada tujuan dan arah kehidupan. Psikologi individual menekankan pentingnya tujuan dalam kehidupan individu. Banyak terapi berfokus pada membantu klien mengidentifikasi tujuan pribadi dan bekerja untuk mencapainya. Yang kelima itu ada pentingnya sosial dan komunitas. Menurut
Adler, manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan hubungan dengan orang lain. Dalam praktik, psikolog sering membantu individu memahami peran mereka dalam komunitas, hubungan interpersonal, dan bagaimana mereka dapat berkontribusi secara positif kepada orang lain. Yang keenam yaitu ada pemberdayaan dan tanggung jawab pribadi, yaitu psikolog individual mendorong individu untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka dan menyadari bahwa mereka memiliki kendali atas bagaimana mereka menafsirkan dan merespon situasi kehidupan. Meskipun psikologi individual yang dikembangkan oleh Alfred Adler memiliki banyak kontribusi penting dalam pemahaman manusia dan praktik psikoterapi, ada juga beberapa kelemahan dan kritik yang diajukan terhadap teorinya. Berikut adalah beberapa kelemahan dan kritik yang sering disoroti oleh para ahli. Yang pertama yaitu kurangnya bukti empiris. Kritik utama terhadap teori Adler adalah kurangnya dukungan empiris yang kuat. Banyak konsep dalam psikologi individual seperti rasa inferioritas, dorongan menuju kesempurnaan, dan gaya hidup sulit diukur secara objektif atau diuji melalui eksperimen ilmiah. Yang kedua yaitu adanya konsep yang terlalu umum. Beberapa ahli berpendapat bahwa konsep dalam psikologi individual terlalu luas atau umum sehingga sulit untuk diterapkan secara spesifik pada kasus individu. Misalnya, gagasan bahwa semua orang memiliki perasaan bela diri dapat diterapkan secara universal, tetapi tidak memberikan penjelasan yang mendalam mengenai perbedaan individu yang signifikan dalam cara mereka menghadapi tantangan atau mengatasi masalah. Yang ketiga yaitu adanya kurang terstruktur dalam pendekatan terapi. Berbeda dengan pendekatan psikoanalitik Freud yang lebih terstruktur, terapi yang didasarkan pada psikologi individual cenderung lebih fleksibel dan terbuka, yang bisa menjadi kelemahan bagi beberapa klien atau terapis yang lebih menyukai kerangka kerja yang lebih jelas. Yang keempat yaitu terlalu menekankan pada lingkungan sosial. Adler sangat menekankan pentingnya konteks sosial dan hubungan interpersonal dalam membentuk kepribadian individu. Namun, beberapa kritik menyatakan bahwa ini mungkin mengabaikan faktor biologis atau genetik yang juga berperan penting dalam perkembangan manusia. Yang kelima yaitu adanya keterbatasan dalam penjelasan patologi mental yang serius. Teori Adler cenderung lebih fokus pada isu-isu psikososial dan tujuan hidup dan mungkin kurang memberikan penjelasan atau